One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Risa, NIM 2041050100026. Di sini saya akan menanggapi presentasi Pak Wadud yang ada di YouTube. Pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Di sini 4 sektor itu meliputi konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian tersebut, yaitu luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Permintaan agregat di pasar barang. 2. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Sirkulasi aliran pendapatan merupakan perputaran kegiatan sistem perekonomian yang mempengaruhi pada pendapatan. Dari gambar di atas akan dijelaskan sebagai berikut. Aliran pertama, perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah berkurang oleh pajak keuntungan perusahaan. Aliran ketiga, rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu kepada pemerintah dan pendapatan yang diterima setelah pajak disebut pendapatan disposable. Aliran keempat, pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan dalam negeri. Pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Secara ringkas disebut CDN. Aliran kelima, rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh luar negeri. Jika pengeluaran dari aliran keempat digabungkan dengan aliran kelima atau meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga disebut C besar. Yang terakhir, aliran keenam, sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan dan badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan lain sebagainya. Perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dari pemasukan barang luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor yang ada 3, yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan di setiap negeri. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperoleh bahan baku. Perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual perbelikan di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor satu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan perekonomian ekspor menurut Sukirno. 1. Dapat memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Substitusi impor di dalam negeri harus sejalan dengan penggalaannya ekspor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor terpenting yang dapat menentukan ekspor adalah kemampuan dari sebuah negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor-faktor tersebut ada 6, yaitu 1. Mutu atau kualitas dari sebuah barang. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat. Yang keempat, barang spesial. Yang kelima, permintaan akan barang. Dan yang terakhir, yang keenam, teknologi. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Satu, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula dengan rumus AS sama dengan Y plus M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan sama dengan rumus I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Perekonomian terbuka menurut perekonomian Islam. Menurut Mannan, pada tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata dalam pengucapannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.